karena kita tadi sudah mempelajari tentang pengelolaan lingkungan dengan prinsip 7R pada bidang kimia. Nah, teman-teman, dari pembelajaran tadi teman-teman sudah mengetahui belum? Pengelolaan lingkungan dalam kimia itu apa? Maksudnya dari pengertian pengelolaan lingkungan secara singkat di bidang kimia itu seperti apa gitu? Contohnya bisa? Ya? Mengurangi atau mengolah limbah, mengurangi atau menggantikan limbah yang tidak ramah lingkungan. Oke, betul sekali ya teman-teman. Dengan pengelolaan limbah tadi, berarti kenapa kok kita penting untuk mengolah limbah teman-teman? Bagi lingkungan kita, kenapa? Karena kita hidup di lingkungan, terus di sekitar kita, jadi harus kita jaga. Oke, betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Ima dan juga Esa, bahwa pengelolaan lingkungan di dalam kimia itu adalah suatu upaya untuk kita mengolah limbah, upaya untuk kita mengurangi terbentuknya limbah. Bahkan kalau bisa kita jangan menimbulkan terbentuknya limbah teman-teman, seperti itu. Terus juga kenapa penting bagi kita untuk kita mengolah limbah atau kita menggantikan bahan-bahan yang berasal dari limbah tadi, karena kan kita berada di lingkungan di sekitar kita, kita tinggal di bumi sekitar kita, maka penting bagi kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara ya kita mengolah limbahnya, seperti itu teman-teman. Karena kalau kita tidak mengolah limbah maka akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga ada kesehatan hewan, kesehatan tumbuh-tumbuhan juga, dan terjadi pencemaran, baik pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip nih, ada 7 prinsip yang dalam pengelolaan lingkungan atau kita kenal sebagai prinsip 7R. Itu ada apa aja teman-teman prinsip 7R? Reuse, reduce, recycle, ya, refuse, reting, repair, satu lagi? Ya, betul. Ada 7 prinsip yang sudah kalian sebutkan tadi, sangat betul. Dan yang membedakan antara prinsip 7R secara umum dengan prinsip 7R pada bidang kimia apa teman-teman yang membedakan? Kalau yang prinsip 7R itu kan secara umum, baru arti-artinya doang. Kalau yang membedakan berarti 7R lebih fokus pada pencegahan dulu. oh ya, betul sekali. Kalau yang di bidang kimia, berarti prinsip 7R-nya itu lebih fokus pada pengolahan limbah, lebih fokus pada pengurangan limbah, kayak gitu. Terus juga yang sudah disebutkan pertama tadi sudah betul bahwa prinsip 7R itu ada reting, itu berpikir ulang, terus reuse itu ada tolak, reduce ada mengurangi, reuse itu ada menggunakan ulang, terus ada repair itu memperbaiki, recycle itu mendaur ulang, dan yang terakhir ada recovery atau memulihkan kembali. Nah, yang membedakan ini kan secara umum, 7R secara umum. Kalau yang di bidang kimia berarti ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kalau di bidang kimia berarti cara kita untuk mengurangi limbah, cara kita untuk meniadakan limbah, seperti itu, karena itu akan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitar kita. Terus selanjutnya teman-teman, kita masuk ke prinsip 7R yang pertama, yaitu rating. Rating itu apa teman-teman tadi? Oke, betul sekali ya. Rating adalah berpikir ulang. Nah, contoh penerapan pada saat kita mau melaksanakan eksperimen teman-teman, kita harus berpikir ulang tentang apa? Biar tidak mencemari lingkungan nantinya. Ya, betul ya. Jadi prinsip yang pertama itu ada rating, yaitu berpikir ulang. Jadi pada saat kita mau praktikum atau kita melakukan eksperimen secara sederhana atau skala kecil, maka kita harus berpikir dulu, kita harus pikir ulang bahan apa yang akan kita gunakan. Jika ada bahan yang lebih ramah lingkungan dan ada bahan yang tidak ramah lingkungan, maka sebaiknya kita berpikir dulu, lebih baik kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan kalaupun bahan tersebut fungsinya sama, seperti itu. Terus yang kedua itu adalah nantinya ada prinsip, yaitu refuse. Refuse adalah menolak teman-teman. Nah, contohnya bahan kimia yang ada di kehidupan kita yang bisa kita tolak dalam penggunaannya apa? Formalin. Ya, betul, formalin. Terus apa lagi?
Merkuri, betul. Nah, teman-teman, kenapa kok kita bisa menolak penggunaan bahan-bahan tersebut pada kehidupan kita, teman-teman? Berbahaya, Bu, mencemari lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi yang ketiga, prinsip yang kedua adalah refuse atau menolak. Nah, di sini kita berhak menolak bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita dapat mengendalikan bahan-bahan yang ada di masuk ke dalam tubuh kita atau yang kita pakai, seperti itu. Contoh dari refuse itu menolak adalah bahan formalin, terus juga ada merkuri. Kenapa penting kita harus menolaknya? Ya karena formalin kan nantinya kalau masuk ke dalam tubuh kita secara terus-menerus nantinya dapat merusak organ di dalam kita, seperti itu. Terus yang sekarang juga contohnya ada merkuri. Merkuri kan terdapat pada skincare yang sekarang marak digunakan, teman-teman, disalahgunakan. Jangan sampai kita itu nantinya memilih jalan cepat, ingin cepat putih, ingin kulit kita cepat bersih dengan cara penggunaan produk yang mengandung merkuri, seperti itu. Oke, prinsip yang ketiga ada reduce atau mengurangi dalam jumlah bahan yang kita gunakan. Nah, di dalam reduce ini pada saat kita praktikum kita bisa menguranginya dalam bentuk apa, teman-teman? Ada yang tahu? Volume larutannya. Ya, betul. Kita bisa menguranginya dengan volume larutannya, teman-teman. Kenapa kok reduce ini berdampak bagi pengelolaan lingkungan di sekitar kita, teman-teman? Dengan pengurangan jumlah volume larutan, misal kita praktikum. Kenapa? Ada yang tahu? Karena mengurangi volume itu mengurangi limbahnya. Oke, betul ya. Jadi prinsip yang ketiga reduce ini yaitu adalah mengurangi jumlah bahan. Misalnya pada saat kita praktikum, pada saat kita eksperimen, kita bisa mengurangi jumlah volumenya. Kan kita baru skalanya eksperimen, jadi kita bisa mengurangi jumlah volumenya. Kita harus meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang kita lakukan. Terus kenapa penting bagi pengelolaan lingkungan? Ya karena semakin kecil kita menggunakan volume dalam eksperimen, maka akan semakin kecil pula sampah atau limbah yang dihasilkan, seperti itu. Terus lanjut prinsip yang keempat yaitu reuse. Reuse adalah menggunakan kembali, teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang bahan yang kita lakukan di praktikum atau di eksperimen. Sekarang bahannya, bahan di laboratorium alat di laboratorium apa yang bisa kita gunakan kembali, teman-teman? Botol kimia. Apa? Botol kimia. Iya, botol kimia. Terus gelas ukur. Apalagi? Kompor listrik. Masih banyak lagi ya, teman-teman, contoh-contohnya. Dan kenapa kita harus menggunakan kembali nih alat-alat yang ada di laboratorium? Padahal kan itu sudah kita gunakan untuk praktikum, bisa aja terkontaminasi dengan bahan kimia seperti itu. Kenapa pentingnya? Ya, betul sekali ya jawaban dari teman-teman bahwa prinsip yang keempat adalah reuse, yaitu menggunakan kembali. Yaitu contoh-contoh alat di laboratorium yang dapat kita gunakan kembali banyak sekali, seperti contohnya alat-alat gelas, gitu ada gelas ukur, gelas beker, corong gelas, dan masih banyak lagi, teman-teman. Itu masih bisa kita gunakan kembali dengan cara kita membersihkannya. Jangan sampai baru sekali pakai kita ganti, Itu dapat menumpuk sampah atau limbah yang ada di laboratorium, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke prinsip yang kelima, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke. Kalau belum, kita lanjutkan ke prinsip yang kelima, yaitu repair. Repair adalah memperbaiki. Nah, tadi contoh alat di laboratorium yang sudah bisa digunakan kembali. Kalau yang ini alat di laboratorium apa yang bisa kita perbaiki, teman-teman? Kompor listrik, Bu. Ya, kompor listrik. Terus kipas angin. Oke. Terus apa lagi? Statif. Oke, betul ya teman-teman, itu contoh-contohnya juga sudah betul, nanti kita akan bahas lagi. Dan kenapa kok kita harus memperbaiki alat-alat di laboratorium yang rusak, teman-teman? Biar nggak banyak limbahnya, Bu.
Iya, betul sekali, tepat ya jawabannya. Jadi di prinsip yang kelima, kita adalah memperbaiki barang atau alat kimia itu yang sudah tidak digunakan lagi atau rusak. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, tidak semua alat-alat di kimia itu bisa kita perbaiki kayak gitu. Contohnya ya seperti misal alat gelas sudah retak, itu kan tidak mungkin kita perbaiki lagi. Kalau kita perbaiki lagi nantinya malah akan membahayakan untuk diri kita sendiri kayak gitu. Dan kenapa ini berdampak pada pengelolaan lingkungan? Ya karena kalau misal kita bisa memperbaiki alatnya, maka kita meminimalkan tumpukan-tumpukan sampah dari alat-alat kimia tidak digunakan kayak gitu. Kalau contoh repairnya yang alat kimia bisa digunakan adalah dudukan statif, teman-teman. Dudukan statif itu kan berasal dari logam ataupun besi ya itu. Itu misal dia patah atau apa, itu kan bisa kita benerin, bisa kita las kembali kayak gitu. Berarti kita sudah berhasil memperbaiki barang yang lampanya tidak terguna menjadi berguna lagi, seperti itu. Oke, prinsip yang keenam yaitu recycle. Recycle adalah mengolah kembali. Nah, kalau kita dari praktikum, bahan apa yang nantinya bisa kita olah kembali teman-teman dari hasil limbahnya? Tembaga, limbah kertas, apa lagi? Limbah plastik. Oke. Jadi di dalam recycle ini contoh-contoh bahan yang bisa kita olah kembali atau kita daur ulang yaitu tadi tembaga ya teman-teman. Terus juga ada besi, itu juga bisa. Terus gimana cara kita mengolahnya? Ada yang tahu cara kita mengolah kembali limbah yang sisa dari hasil praktikum tadi? Dengan cara apa? Tadi kan ada tembaganya dikumpulkan, terus habis itu dilebur, Ya. pakai bahan kimia atau apa gitu. Oke, betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Ima, bahwa di prinsip yang keenam yaitu recycle, yaitu mengolah kembali bahan yang sudah tidak berguna atau limbah dari sisa praktikum tadi, itu adalah bahan-bahan yang berasal dari logam, yaitu tembaga, besi, kayak gitu. Caranya kita olah kembali ya dengan cara kita kumpulkan dulu semua sisa-sisa limbah tadi, terus kita bersihkan. Setelah itu kita lebur hasil dari sisa limbah tadi. Setelah kita lebur, hasilnya kita bisa gunakan kembali teman-teman, kayak gitu. Jadi ini sudah termasuk dalam mengolah kembali bahan kimia atau produk yang dapat digunakan kembali dengan fungsi serupa ataupun fungsi yang berbeda, seperti itu. Nah, prinsip yang terakhir yaitu recovery. Recovery tadi artinya memulihkan. Nah, contohnya apa teman-teman recovery itu? Yang berkaitan dengan bahan kimia yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Memulihkan kembali. Contohnya apa? Contohnya limbah logam dari itu. Oh ya. Contohnya limbah logam yang sudah kita olah tadi ya, yang sudah kita bahas di prinsip yang keenam tadi, seperti itu. Terus kenapa nih pentingnya recovery bagi lingkungan di sekitar kita? Kenapa penting bagi kita untuk memulihkan kembali? Agar nggak mencemari lingkungan. Iya, betul sekali. Jadi prinsip yang terakhir adalah recovery, yaitu untuk mengambil kembali energi atau memulihkan kembali bahan dari limbah melalui proses kimia tertentu, teman-teman. Terus penting bagi lingkungan sekitar kita ya karena dengan kita memulihkan kembali energi atau memulihkan kembali bahan kimia yang tadinya tidak berguna, itu dapat mengurangi juga terbentuknya limbah dan juga terbentuknya sampah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan? Oke, apa ada pendapat lain selain ini? Oke, kalau belum ada,